Judaisme ya. Tadi Paman udah bantu membedakan dengan Yahudi. Tapi awalnya ternyata yang dimaksud oleh Bang Juma itu adalah Yahudinya. Makanya dia mengeneralisir kan. Padahal Yudaisme itu beda dengan Yahudi sebagai sebuah etnis, ras, suku gitu kan. Beda loh. Kayak kita Indonesia inilah, kita mungkin punya ras gitu kan sebagai seorang Indonesia. Tapi dalam pemahaman ketuhanan kan ada beda-beda juga kan. Ada yang Katolik, ada enam lah begitu. Sesederhana itu Bang Juma. Ya, izinkan saya untuk lanjut pada pertanggungjawaban kenapa orang-orang Kristen itu memandang Yesus sebagai sungguh-sungguh Tuhan atau anak Allah gitu, Paman. Bisa kan? Sebentar Damai, sebentar. Gimana kalau saya jawab mendekatkan ke Yahudian dengan Katolik? Soalnya ada. Bukan artinya Yahudi itu tidak mengenal Katolik. Boleh? Kan tadi udah dijelaskan ya Paman ya. Kita tidak bahas Yahudi di sini, tetapi Yudaismenya. Ini pertanyaannya Bang Juma nih. Kan gitu. Apakah menurut Katolik? Kan gitu. Apakah menurut Yahudi Paman Katolik itu Katolik beda? nggak? Saya belum dapat penegasan itu soalnya. Takutnya Paman juga mengambil sudut pandang, tapi bukan Katolik kan? Ya kami Sabar, sabar Pak Meo. Ya, ya. ini biar sekarang ini kita serahkan diskusi untuk sementara Pak Damai dengan Bang Zuma. Nanti jika misalnya memang ada yang Pak Damai serta ini sudah memberikan siapa saja yang untuk memberikan jawaban, untuk Bang Zuma bertanya lagi, oke, nanti itu tergantung dari Pak Damai serta gitu. Jadi begitu ya Pak Meo ya. Jadi kita biarkan ini kondisi uh, Pak Damai dan Bang Suma dulu yang untuk berdiskusi. Baik, Bang. Boleh saya kerucutkan pertanyaan saya, Bang? Oh ya, silakan Pak Suma. Oke, jadi gini, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel ini terpecah menjadi dua. Yang pertama yang menerima Yesus, yang kedua yang menolak Yesus. Yang menerima Yesus tidak menuhankan Yesus. Sebagaimana pengakuan Yesus, Yohanes 17:8, segala firman kau berikan telah kusampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka mengakui bahwa percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kepercayaan orang-orang yang menerima Yesus, Yesus utusan Tuhan. Interupsi di situ Paman. Bang Juma bisa interupsi. Sabar Tadi Bang. Paman mengatakan bahwa yang menerima Yesus adalah mereka yang menolak ketuhanannya kan? Sorry. Yang menerima Yesus itu mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, tidak lebih daripada itu. Sementara yang menolaknya, Artinya tidak sabar Bang. menuhankan dia kan? Iya betul. Sementara saya selesaikan dulu. Sementara yang menolaknya, dialah yang menyalibkan. Setelah ada hasil dari penyaliban, materi penyaliban inilah yang dijajakan kepada Roma sehingga Roma mendirikan agama Katolik. Jadi Katolik ini berasal dari kelompok-kelompok yang menolak Yesus. Contoh penyaliban diterima, kelahiran diterima, kemudian sebagai Mesias pun diterima dan seterusnya. Padahal perspektif yang muncul pada Katolik terhadap ajaran Yesus itu berbeda. Maka muncul pertanyaan saya, Suma, saya langsung apakah potong ya Pak Suma. Jangan berpolemik. Membuat pertanyaan Pak Suma. Saya langsung potong Pak. ya itu keadaan di lapangan, Enggak. Pak. Langsung buat pertanyaan Pak Suma. Jangan Pertanyaan berpolemik. saya, Terima oke kasih Pak baik, Suma ya. pertanyaan saya, yang menjual penyaliban kepada Roma, apakah orang-orang yang menerima dia atau orang yang membenci dia? Silakan. Baik ya. Pertanyaan sederhana tetapi jawabannya juga terlalu sederhana sih. Pertanyaannya adalah eh, orang-orang yang menyalahkan dia, apakah orang-orang yang menolak dia atau yang menerima dia? Kan begitu kan? Yang mengajarkan kemudian penyaliban kepada Romawi, apakah murid yang menerima segala firman atau mereka yang kemudian membenci Yesus sampai berujung kepada penyaliban, dan setelah penyaliban mengajarkan penyaliban ini sebagai penebusan dosa kepada non-Yahudi, lahirlah Katolik. Seperti itu, Bang. Coba sederhana, saya bantu menyederhanakan ya pemahaman ya. Apakah begini bisa dalam pertanyaan seperti ini? Bang Juma lagi ingin memahami dalam sebuah pertanyaan, apakah yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada dia atau justru orang-orang yang percaya? Kan begitu kan? Betul nggak? Supaya saya tadi menangkapnya ini pertanyaan sederhana, tapi semoga
selaras ya. Betul nggak pertanyaannya gitu? Ya, kalau yang menerima Yesus kan tidak mungkin menyalib Yesus, Bang. Justru mereka yang menolak Yesus lah yang menyalib Yesus. Lalu yang mengajarkan penyaliban ini sebagai karya penyelamatan itu adalah orang-orang yang kemudian di luar daripada orang yang menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Rasul, sebagai utusan Tuhan kepada mereka. Seperti Yang- Paulus misalnya. Paulus kan tidak terima Yesus. Yang Nanti setelah penyaliban, ada misinterpretasi. Yang mewartakan tentang Yesus adalah orang-orang yang apa tadi? jadi gini, murid Yesus kan setelah menerima semua firman. Yohanes 17:8. Setelah murid-murid semua menerima firman dari Yesus, mereka berkesimpulan Yesus adalah utusan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus itu hidup kekal. Dan itu diterima muridnya. Nah, sedangkan kelompok yang lain, kelompok yang satunya adalah kelompok yang memusuhi Yesus. Nah, kelompok yang memusuhi Yesus inilah yang kemudian berhubungan dengan Roma, lahirlah agama Katolik. Gitu maksudnya, Bang. Jadi menurut saya Ada. Cuma kau keliru besar. Matius 16:18 itu apa? Baca itu Matius 16:18 itu apa ya? sebelum saya Kau lupa, jangan berpikir menurut kau punya otak ya, Suma ya. saya berusaha Kau dengar dulu ya. Matius 16:18 tuh kau baca di situ tuh. Itu apa tuh? Hah? Coba ini ya. Apa tuh? Yesus mendirikan apa di atas Petrus itu apa? Kau baca. Iya. Eh? Saya boleh Lihat ini Matius 16:18 tuh. Coba ini Petrus itu Pertama jangankan kalinya kami yang didirikan langsung oleh Yesus. Makanya kami percaya dia itu. Tangan Melki. Matius 16:18 ayatnya kau lihat baca di saya menurut pengetahuan saya, yang belum tahu ya. Petrus itu disuruh mendirikan ajaran Yesus bukan ajaran Paulus, Pak. Saya bisa, Paman. Iya. Petrus disuruh melanjutkan tongkat estafet pengajaran Yesus bukan ajaran Katolik, Bapak. Ajaran Yesus di dunia itu berbeda tahunnya. Kau paham itu tidak Suma Belajar Petrus apa kau, diutus kepada orang-orang yang Waktunya bersunat. berbeda-beda, saat penulisan Injil itu Terakhir lah berbeda-beda. ya, Paman Melki ya. Saya sebagai sebuah ini juga. Paulus juga mengakui di dalam Galatia 2 nomor Penulis itu berbeda 8. dalam mencapai Yesus. Petrus diutus kepada orang-orang yang Bang Juma, bersunat. tolong di mute dulu Bang Juma. Oke. Bang Juma, 16:18 itu sudah jelas Yesus mendirikan gereja. saya ngomong dulu sama Petrus, host ya. itu sudah jelas faktanya. Shalom. Bisa. Ada Juma. Bentar ya, yang baru Juma udah bentar dulu ya. Oke. jangan Kau Silakan. masa penulisan Paulus kau sadar Aduh. sama. Petrus untuk orang-orang bersunat, Izin ya teman-teman yang di Tante Melki, Tante Melki Melki. diturunkan dulu teman-teman yang Menurut Protestan. Paman Paulus, Melki, menurut Paulus, Melki, Petrus minta itu tolong diutus disuruh untuk dulu orang-orang yang bukan bersunat, bukan untuk Enggak Roma. kondusif ya. nggak ada Gitu. narasinya untuk orang bersunat. Paulus yang mengatakan Galatia 2 nomor 8 silakan baca. Ini Iya kemauan nggak dibilang. Silakan baca Sorry ya, Galatia teman-teman ya. 2:8. Paulus mengaku juga Petrus kami untuk orang menanggapi dalam sudut bersunat. pandang dari umat Katolik loh. Jadi teman-teman Silakan. yang bukan Katolik minta tolong ya. Orang Yahudi yang disunat, orang Kristen tidak disunat. Iya, betul. Paham Makanya itu, Petrus untuk orang bersunat, bukan untuk Kristen. Paman Melki. Sudah. Paman Melki kita jawab aja. Paman kan kayaknya Kepada nabi-nabi perjanjian. Ini Tante Melki kenapa teriak? Paman Melki. Santai aja, santai. Bang Juma di mute dulu lah, Bang Juma lah. Saya ngobrol sama beliau dulu. Yang lain Iya, oke. Juga ya. Oke. Oke, Paman Melki, sebentar, Paman. Bisa nyimak suara saya, Paman? Paman Melki, Dengar. bisa ya? Saya udah bilang kan, Iya. saya itu mengajak beliau untuk diizinkan naik. Harapan saya adalah, saya akan diskusi dengan beliau dengan persetujuan Paman Melki, karena dari awal kan Paman Melki kan berusaha untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi diskusi yang ujung-ujungnya sifatnya tuh polemik kan nggak bagus kan. Nah, Iya, betul. jadi saya gini, Betul, ya. sampai pada batas tertentu kalau saya ukur berdasarkan pertanggungjawaban, saya akan sampaikan alasan saya. Ini udah
pertanyaan ini udah polemik. Ini bukan lagi sebuah pertanyaan sebagaimana kesepakatan di awal. Silakan Bang Juma naik, sekedar bertanya, selesai. Karena kami akan menjawab. Nah, pertanyaannya kan normalnya terlahir dari sebuah rasa ketidaktahuan kan. Tapi kalau kemudian ternyata arahnya bukan untuk memahami, biasanya orang kalau nggak tahu dia ingin paham. Tapi kalau tidak tahu dan tidak ingin memahami, itulah polemik. Dalam kriteria itu, ini kami turunkan. Kami tadi lagi diskusi bukan dengan teman RT 6. Ada juga di sini RT 6 yang naik, teman-teman Muslim, tapi perbincangan kami ya bukan seperti ini. Gitu. Setuju nggak ini Bang Juma? Jadi maksudnya nggak ada jawaban ini teman-teman. Gimana Saya mau sih si jawab, Damai tapi ini? sebelum Biarin aja di sini si Juma. ke pertanyaan, ke alur diskusi, kita anggap penting dulu sebuah alur, sebuah prinsip yang mendasar loh. Justru Paman saya ini cari bukan mau dasarnya, polemik, saudara. kan? Ini bukan mau polemik kan? Saya tanya dulu. Di sini Iya, bukan bukan. mau polemik, betul? Bukan. Sekedar Saya bertanya, menggali. betul? Saya hanya sekedar menggali sejauh mana kevalidan Katolik ini sebagai agama di luar Yahudi, kan gitu. Oke. Disebabkan tidak adanya nabi Batas itu dan ya. tidak adanya kitab suci yang diutus oleh Elohim Jangan kepada dulu, kalau orang-orang ini udah Roma narasi, gitu, Bang. udah narasi yang tidak berdasar. Nanti kami uji loh. Ya Terlalu silakan banyak aja. Emang ada kata-kata nabi kami untuk sebutkan. Katolik? Kalau Emang ada ini nabi untuk bangsa Roma? Kan tidak ada, Bang. Oh ini Kalian- antara diskusi kalian Muslim hanya dan mengambil remah-remah. Katolik gitu ya? Mengambil remah-remah Enggak, yang tar dulu, jatuh Bang dari Juma. meja Bentar dulu, Yahudi, Juma. kan gitu poinnya. Bentar dulu Juma. Berarti Iya. ini diskusi antara Muslim dan Katolik ya untuk Sekedar bertanya, Mbak. Saya Oke, sekedar oke, bertanya. Oke, lanjut Juma, Marmar ini baru lanjut. naik ya. Gua dukung lu. Gini. Gua Diam, dukung diam, lu diam. Juma kali ini. Diam, Beneran. Marmar diam. Nanti Lanjut, saya turunkan Iya. kau. Saya di sini moderator. Saya turunkan Udah, kau, diam dulu. Ya. Kau Siapa sih diam kamu? dulu. Saya moderator. Ya, tolong kondusif. Jadi begini ya, di sini Begini ya, Bang kami Juma, kita Katolik ada izinkan 3 untuk- orang di sini, Michel, Damai, sertamu dan saya. Saya sudah mengatakan, kami punya juru bicara di sini adalah Pak Damai, begitu sih. Jadi kalau Pak Damai bicara, saya tenang, Michel juga tenang, begitu cerita. Menjawab pertanyaan Suma. Begitu kalau Ya, saya lihat jadi- sudah terjadi, bagaimana sudah menjadi framing, saya terpaksa harus turunkan, begitu ya. Begitu kami mau Ya, menjawab jadi gini, pertanyaan Pak. Suma. Ya, silakan Jadi, ditanya. yang Silakan dijawab. teman-teman yang dari lain, tolong untuk bisa menghargai diskusi antara Bang Damai dengan Bang Zuma. Jadi biar kita dengarkan kira-kira perbincangan seperti apa. Tetapi ini bukan diskusi. Bang Zuma hanya diberikan kesempatan untuk bertanya tanpa harus berpolemik. Karena kalau berpolemik pasti akan menimbulkan suatu perdebatan yang akhirnya berujung kepada hal-hal yang kurang kondusif. Ya, kenapa? Teologi antara orang Kristen dengan Islam itu kan pasti berbeda. Sepakat ya Bang Zuma ya? Oke. Iya, sepakat. Oke, lanjut. Gimana tadi pertanyaannya Bang Juma ya? Lagi ini sebenarnya pertanyaan yang sifatnya sekali lagi menurut saya informatif. Ada dugaan dari Bang Juma, sebagai sebuah dugaan kan wajar kan? Bang Juma bukan Katolik. Jadi posisi di luar untuk sekedar menduga-duga itu normal ya. Itu manusiawi. Nah, sekarang ini jumpa dengan kami orang Katolik. Kasarnya ya orang dalam kan. Penjelasan kami begini. Sejarah kekristenan itu muncul dari orang-orang Yahudi. Bahkan bukan sebagian, semua murid-murid Yesus sendiri, para murid, orang-orang yang itu adalah orang-orang Yahudi, bukan yang lain. Dalam perjalanan selanjutnya kemudian mereka menyebar ke seluruh dunia. Kan terjadi Paulus bagaimana kemudian ke orang-orang Yunani, orang-orang di Antioquia, orang-orang di segala bangsa, sampai ke ujung bumi yang pada masa itu istilah ujung bumi dimaknai sebagai Roma. Karena juga artinya sejak awal juga kekristenan awal itu bersentuhan dengan pagan, orang-orang Roma, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan kita lihat dalam sejarah kekristenan awal itu dipersekusi. Ceritanya terjelas di dalam
Halo, tolong di mute Paman Melki. Di sana tidak ada. Paman Melki. Izin di mute Paman. Duitnya siapa punya? Paman Melki, izin di mute Paman. Oh, Iya, muridnya saudara siapa Melki punya? ini laki-laki rupanya. Saya nih laki-laki, hanya suara saya tuh Oh. begitu. Jadi Oh, sorry, sorry. hati-hati ya. Kurang ajar nih Juma. Sorry. Kan saya tak tahu. Suara Gitu loh. saya dengan Maaf. alamiahnya sudah Baik. begitu ya. Saya laki-laki ya. Iya, maaf. Udah lanjut aja ya, Siap, kita lanjut siap. aja ya. Ya, Baik, menghargai baik. semua. Kan Saya tidak enak masih kalau saya menghargai manggil tante secara atau positif apa. ya. Makanya saya kaget kok dipanggil paman gitu loh. Dari tadi loh saya nyapa dia Kau Paman sudah loh. tahu toh. Tadi Iya, ya, tapi di dipanggil kuping tante saya beliau lagi, perempuan, sudah Bang. tahu. Sorry, 30 lanjut. menit ya, 30 menit. Nah, saya justru akhirnya bertanya-tanya, Bang Juma di sini mau ngapain sebenarnya kan? Ya, saya Jangan gitu lah. dibawa Kita oleh ini bukan anak kecil perasaan- semua ya. Saya lanjut aja perasaan- menjawab. Suma, kau dengar dulu Suma ya. Tadi kan kau muncul, kau minta dinaikkan. Saya tanya, itu sebaiknya terus dinaikkan jawaban karena dari saya pertanyaan saya nggak ada. Kau ini kan muslim, saya sering mendengar kau. Itu aja, Tapi Paman teman-teman di atas bilang bisa dinaikkan, tapi kau punya posisi sebagai bertanya dan yang menjawab adalah Pak Damai. Begitu, bukan menjawab saya dan Boleh Mikael saya ini. sederhanakan pertanyaan saya Orang Katolik dalam sini. supaya tidak melebar, Karena supaya ini nggak butuh grupnya waktu banyak. Katolik, begitu ceritanya. Saya Begitu sederhanakan ceritanya. pertanyaan Jadi saya, bilang, boleh? Oke Mikael, kau diam, saya juga diam. Yang menjawab adalah Damai sertamu. Kita satu suara. Begitu ceritanya. Menjawab pertanyaan, makanya kau dinaikkan. Begitu ceritanya. Oke. Saya sederhanakan pertanyaan saya, boleh? Silakan ya, silakan. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Saudara Damai. Jadi supaya tidak melebar, mungkin pertanyaan saya juga melebar dan meluas. Saya sederhanakan gini. Apakah orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang makan babi, boleh merayakan Natal di sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi? Bisa nggak merayakan Natal di sinagoge? Bisa nggak orang-orang tidak bersunat makan babi masuk ke sinagoge, tempat ibadahnya Yahudi? Silakan. Oke. Ini soal lama. Harusnya pertanyaannya, bisakah orang Kristen merayakan Natal? Orang Yahudi nggak merayakan Natal. Mereka nggak percaya Yesus kok merayakan Natal. Pertanyaan yang pas adalah, bagaimana pertanggungjawaban orang Katolik dalam merayakan Natal? Harusnya begitu loh. Merumuskan pertanyaan aja kok agak sulit gitu mas. Sorry ya, saya harus pada pernyataan ini mungkin sedikit, tapi saya pikir ini masih sebatas argumentasi kita berdiskusi ya. Karena dari rumusan pertanyaan itu kontradiksi pada dirinya loh. Masa orang Yahudi merayakan Natal? Orang Yahudi nggak percaya Yesus kok merayakan Natal kan? Harusnya pertanyaannya adalah bagaimana orang Katolik yang merayakan Natal mempertanggungjawabkan praktek itu, gitu loh. Bener nggak, Bang Juma? Halo, Bang Juma. Bener nggak? Harusnya begitu pertanyaannya ya. Halo, Bang Juma. Bang Jumanya Beliau ya? diturunkan ya. Semua sudah turun. Kabur ya? Orang semua sudah turun. Iya, sorry, saya harus ini. Ada turun. Saya ada telepon. Siapa saya kesini ke dia lagi? Kenapa Saya kesini diturunkan ke dia Om Melki? Suma ya. Halo. Beliau nggak Dia yang turun sendiri, bukan saya turun. Saya Suma, kau yang turun jelas sendiri ya. ya. Karena Kau saya turun sambil sendiri. Mana dia menjelaskan loh. bernama lagi Suma sekali dulu. Suma tuh Kabur dia ya? turun sendiri, bukan saya turunkan dia. Suma, kau dengar itu Suma? Nggak apa-apa. Oh, lompat Karena dia ya. bagi saya sih Lompat dia gini, Om Melki. orang yang bukan orang Kristen lalu memaksa berbicara tentang kekristenan, potensi nggak jatuh. Potensi dong. Potensi tidak jatuh pada ketidakpahaman secara utuh. Potensi juga. Potensi tidak mengenali apa, tidak tahu apa yang dibicarakan. Potensi juga. Dan terlihat jelas tadi dari cara dia membawa ayat seakan-akan cherry picking ya. Enggak, baru lagi Ambil sebentar. ayat ini, ambil ayat. Sebentar. Dia tidak memahami Sebentar ya. Kak Damai, bentar. Oke. Saya yang kick si Zuma. Kenapa emangnya? Ada yang bermasalah dengan saya kick Zuma? Ada yang bermasalah? Ada yang bermasalah? Tidak bermaksud. Hilang dong dari Iya, diskusinya ada yang bermasalah jadinya. kan kalau saya yang turunkan Zuma. Zuma itu Jadi untuk hilang apa kalian diskusinya. dengarkan? Orang-orang Saracen kayak kalian itu pikirkan bentar lagi sholat Jumat, apalagi dia lagi pria. Sok-sokan ngomong sini tentang iman dia, tapi dia aja
nggak sholat Jumat, suruh di sholat Jumat. Takut, panik. Apa yang harus kutakutkan? Apa yang harus kupanikkan? Gak ada yang kutakutkan, gak ada yang kupanikkan nih. Kalian datang ke sini nih, kalian datang ke sini. Nih, kalian datang Ibu, ke sini. begini Ibu. Nih, ini Ibu, paroki saya Halim. sebenarnya Pak, bentar, Mama Ibu. Melki. Kalian datang ke paroki Halim ini, datang ke sini. Tempat para tentara di sini. Kita duduk sini aja. Panik. Ngapain panik sini? Nih tuh. Saya tunjukkan. Ibu, Datang ke sini. saya sebenarnya bermulanya begini Ibu. Saya bermulanya tadi malam saya debat dengan orang Adventis. Dia mempertanyakan kenapa Nih, kita Katolik itu merayakan Natal tanggal 25 Desember. Jadi saya Iya. sudah penjelasan. Nah, dia tidak mau terima. Lalu saya bilang begini, oke. Kalau bentar, kita Katolik Paman Melki, bentar. Desember. Nih, screenshot ini. Screenshot ke pangkalan TNI AU. Saya besarkan. Tuh. Ada yang mau ke sini? Islam ada yang mau ke sini? Hubungannya apa Islam ada ini? yang mau ke sini? Hubungannya apa Kita ini? diskusi. Minal. Ada Islam yang mau ke sini. Lalu saya bilang, Nah, ini nggak oke. nyambung ini. Ya. Ini diskusi Oke. antara damai dan Katolik sudah rumah. tetap Gitu. Desember sebagai hari raya Natal. Kau Advent itu tetap kau punya hari raya Natal itu tanggal berapa? Tidak bisa jawab. Itu yang buat saya jadi panas. Saya kasih tahu banyak ajaran bidat bertebaran itu karena itu Islam mau bahas tentang berawal dari Natal, situ. kalender aja, Paman Melki. Islam mau bahas tentang Natal, tanggal Iya. Natal 25 Desember. Mereka aja masih hidup tanggal 30, Iya. 30. Di tanggal 31 Oktober tahun 2025, kalender Masehi yang dibuat Oktober. oleh Santo Dionysius, uskup dari gereja Saya bilang Katolik. kalau kami sudah Sadar secara diri. Katolik itu kami terima. Bentar dulu, Paman Melki. Ucapan tanggal. Bentar. Kamu menetapkannya tanggal berapa biar jelas jangan abu-abu sehingga kita tahu toh. Ini Bentar. natanya orang Adventnya begini, nata orang Katolik begini, begitu daripada kita bertengkar karena tanggal. Ini kan Nah, tidak ada iya. gunanya, nanti hanya bertengkar dan 25 Sebentar, Desember. Paman Melki, bentar ya. Aku mau ngomong. Kalian mau bahas tentang tanggal Iya. 25 Desember dengan kita. Sedangkan kamu hidup di tanggal 31 Oktober tahun 2025. Di jam 11:13. Kalender Masehi yang dibuat oleh gereja Katolik oleh Uskup Dionysius. Uskupnya orang Katolik. Sok-sokan mau bahas tanggal 25 Desember. Kalau saya bahas nanti sama kamu, kenapa perubahan dari Maret jadi Januari untuk awal tahun? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab kan? Karena awal tahun itu bukanlah Januari, tapi Maret. Ada yang bisa jawab? Kenapa bisa di peralihan? Jadi sok-sokan mau bahas tentang kalender tanggal 25 Desember kalian semua. Nah, Jumat tadi kemana, Melki? Iya. Belajar dulu kalender, baru Jumat tadi baru kemana bicara. Jumat tadi? Sadar diri, kalian tuh masih hidup di tanggal 31 Oktober tahun 2025. Si Jumat mana Jumat? Bu Mina, si Jumat kemana dia? Saya turunkan, nggak penting Oh, iya. untuk Dia dengarkan tahu. orang seperti itu. Oke. Orang konyol kayak gitu masih hidup di kalender Masehi masih banyak bicara. Ya boleh nggak usah diladenin. Begitu. Dewa Matahari, Saya sok tahu mau kamu kesana- Dewa Matahari. Saya tanya dulu di dalam room ini di dalam ada berapa Eh orang kalau di kalian atas tidak itu? tahu yang namanya Dewa Matahari itu nggak usah banyak cerita lah. Aduh. Peralihan Oh, dia bilang tahun dan begini, tanggal Ibu. aja per minggu aja kan nggak tahu. Adanya Ibu dia bilang begini, kami telah mendeteksi adanya ketidakselama lain Anda saat ini selesaikan verifikasi itu maksudnya apa ini? Selesaikan verifikasi untuk melanjutkan. Itu di report namanya. Ya bukan ada menjawab. Itu di report. Yang bilang itu adalah Dewa Matahari, coba naik ke atas. Yang
Ya, yang mengatakan tanggal 25 Desember itu hari ya. Kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live. Anda saat ini selesaikan verifikasi untuk melanjutkan. Saya tidak tahu caranya bagaimana nih. Live saat ini. Yang bilang panik itu coba naik aja. Saya mau nanya sama kamu, peralihan dari Maret ke Januari sebagai awal tahun itu kalian bisa jawab? Dan kenapa 1 minggu itu menjadi 7 hari? Kalau kalian mengikuti kalender yang lebih tua, itu kalender solar, itu 1 minggu 10 hari. Ada yang bisa jawab? Naik aja. Ada yang bisa jawab, naik aja. Oke. Habis kamu. Hari ini hari reformasi. Hairul Mulkan. Ya, Kamu bisa jawab pertanyaan saya? bisa. Oke, saya tanya sama kamu, kenapa Maret bukan lagi awal tahun, melainkan Januari? Oke, Bisa kamu jawab? bisa. Apa? Gimana cara jawabnya? Oke, takbir buat Bang Juma, the best. Nggak bisa dijawab sama Oten. Jawablah Takbir dulu. buat Bang Juma. Awal tahun itu Allahu Akbar. Takbir buat Bang Juma di bawah. Kasihan dulu. Kasihan dulu dikit Bang Juma, nggak mampu kamu. Kasihan kamu. Jawab dulu cuma. Kasihan kamu. Itu guru kita and the best, Bang Juma. Ya, sudah. Sekarang begini, Zuma ada ajarkan tidak? Kenapa Maret itu bukan lagi awal tahun bagi kalender dunia? Kairo, Ada yang bisa Kairo jelaskan? bisa Takbir buat menjawab Bang ini Juma. nggak? Allahu Pertanyaan Akbar. atau bisa Takbir menyanggah? buat Bang Bisa. Juma. Takbir buat Bang Juma. Bukan, kami tidak mau Bisa dengar itu. menjawab cuman takbir, Ya, takbir, kami takbir, mau- takbir, takbir, takbir. Aduh. Ini namanya kamu. Tujuan terakhir. Sepertian itu. Nggak ada yang bisa jawab. Kenapa awal tahun sekarang itu adalah Januari bukan Maret? Seperti kalender tertua di dunia. Orang bilang, bagaimana supaya bisa lanjut ini? Berakhir dalam 1 menit kami telah Nggak jelas memang orang-orang ini cuma takbir tobar, takbir tokbar, takbir. secara otomatis dari tiga. Ya suruhlah Zuma sini lagi. Iya. Tidak ini dari TikTok. Ya, gimana Dewi Aritonang? Kamu bisa jawab pertanyaan saya? Halo, Dewi Aritonang? Bisa jawab? Pertanyaan saya, kenapa awal tahun itu adalah Januari dan bukan Maret? Gimana orang ini tidak konsisten menggunakan kalender? Apakah Yahudi memandang Kristen itu bidat? Nggak usah ke sana. Sekarang kamu jawab dulu. Kalau mau bahas kalender, kamu jawab dulu. Kenapa peralihan Maret ke Januari? Januari menjadi awal tahun dan bukan Apa Maret. hubungannya kalender? Loh, tadi kan Mau dibahas tentang jualan kalender. balon. Tidak bisa. Nggak bisa jawab. Mau Ibu, ulang turunkan. tahun. Nggak bisa jawab. Sudah. Turunkan. Pertanyaan saya Turunkan, simpel Pak. kok. Oke aja lo. Pertanyaannya simpel. Kenapa ada perubahan aja kalian nggak bisa jawab? Mau bahas tanggal 25 Desember. Suara Om Dekecik. Oh, Dekecik detektif. Hai. Ayo Zuma, kamu bisa jawab pertanyaan saya tidak? Ada Kenapa? orang antar cucian Jawab dekat dulu, jawab. pangkalan angkatan Bro, laut, bro. buka kamera Zuma, ngapain? kamu Antar ketika mau cucian bahas buka tentang- kamera Tentang ngapain? sesuatu hal, kamu harus paham dulu. Ngapain? Ngapain antar cucian buka kamu kamera? jawab, kenapa peralihan kalender yang awal tahun itu adalah Maret menjadi Januari? Kamu bisa jawab. Apanya ini? Bahas apa ini? Yang saya bahas Bisa tadi tidak? pertanyakan tadi itu pertanyaan saya lu. Bisa tidak? Apakah Bisa orang tidak? Kristen, Kenapa apakah orang peralihan? Kristen bisa Sebentar. merayakan Natal di sinagoge? Ya iya, ini kita akan bahas Bisa sampai ke nggak? sana. Sekarang aku Kalau pertanyakan kalian sama bukan kamu. bidat. Sebentar, ini kalender. Kita akan bahas kalender. Kenapa peralihan antara Januari dan Maret? Januari menjadi awal tahun dan bukanlah Maret. Sedangkan kalau zaman Musa, Maret itu adalah awal tahun. Bagaimana itu, bro? Ini kita bahas soal kalender loh ya. Kita lagi nggak bahas tentang dogma ataupun doktrin. Nggak bahas soal itu. Kita bahas soal kalender dulu.
bagaimana menarik bulan Januari menjadi awal tahun di kalender Masehi dari Uskup Dionysius, uskupnya orang Katolik. Jawablah. Bukalah itunya, mute-nya. Tapi yang penting dijawab ya. Kalau nggak dijawab, aku malas. Apa bosan. hubungannya coba? Gila ini orang. Kita Apa akan bahas hubungannya tanggal 25 kalender di Desember sini? sebagai nanti awal Enggak ada tahun. itu agama Kamu nggak pagan, mau? ngapain bahas-bahas yang itu? Pertanyaan Kamu saya nggak mau? tadi, Kamu apakah nggak orang mau? Kristen bisa merayakan Natal di sinagoge, Kamu nggak mau. rumah Kamu nggak mau ibadahnya bahas ini. Yahudi? Kan Sabar, gitu sabar. Nanti pertanyaannya. tenang. Perayaan Yahudi juga nanti akan ada peralihan transmisi tanggal dan waktu Ah, kok. itu mimpi. Tenang saja. Pertanyaan saya, tolong hargai komal orang. Ngapain kau Loh, naik-naik antar di sini saya cucian ke moderator. dekat Di sini pangkalan saya angkatan moderator laut kok, buka tinggal kamera? jawab Mau ngapain aja. kau ngajak orang ke situ? Nanti kita akan bahas itu nanti perayaan Yahudi tanggal Ngapain kau ajak 25 orang Desember pergi perayaan antar Yahudi cucian tentang ke apa? pangkalan Nanti angkatan laut? sabar. Ngapain? Ya, dan juga soal Invictus itu nanti gampang gitu. Sekarang aku Buka tanyakan, kamera ngajak orang apa ke sana. perubahan awal Aneh. tahun Gak nyambung. Masehi, awal tahun Masehi dengan kalender solar itu berbeda. Kalender solar Nggak dalam yang nyambung. digunakan oleh Harusnya kamu orang-orang bahas Yahudi, itu kenapa hari Sabtu jadi hari Minggu. Kuduskan hari Sabtu kok larinya ke hari Minggu. Harusnya aku bahas itu. Ngapain kau kalender kau itu bahas? di kalender mana Sabtu dan Minggu, Juma. Hari pertama bagi Yahudi apa? Zuma, kau ini asal tahu aja Sabtu Hari dan pertama, Minggu. Ya. hari Tapi kamu pertama nggak bagi tahu Yahudi ada yang apa? Hari namanya pertama. Satu pekan itu berapa hari, Zuma? Kamu ini asal so aja bicara. Oh bagi Sekarang aku Yahudi tanya hari sama kamu. pertama itu apa? Bentar, gak usah banyak bicara sama saya. Dalam kalender, kalau kita bahas kalender di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, itu sudah beda transmisi waktu. Mulai Transmisi waktu ngaco. dan tanggal dan hari itu mengikuti Hari kalender. pertama, Contoh, hari pertama misal, bagi orang Yahudi ada yang apa? namanya kalender solar, ada yang namanya interlunar, ada kalender lunar, ada yang Ngaco. namanya solar dan lunar. Itu dua kalender itu dengan 3 aspek yang akan dihitung. Apa aspeknya, Zuma? Kamu tahu? Hari pertama Matahari, bagi Yahudi bulan, supaya dan kau tahu bintang, kenapa Zuma. bisa berubah jadi hari Minggu. Sabar. Kamu sabar. Saya tanyakan dulu. Kenapa lain Nanti yang akan kita bahas bahas? tentang hari, jam, waktu, perubahan. Enggak Kenapa usah ada ngapain kau zona? kalender-kalender apa pula? Kenapa pula kau ibadahnya Udah. Memang orang seperti ini mau bahas tentang kenapa tanggal 25 Desember ditarik dari Maret itu dia nggak bisa. Kamu mau main-main sama kita, mau bahas tentang kalender, kamu aja nggak tahu tentang kalender. So-soan. Mau bahas tentang perayaan Yahudi, kamu aja nggak tahu perubahan jadwal-jadwalnya kayak Yahudi, perayaan Yahudi. Kalian itu ya memang asal ibadah aja kali itu. Asal tahu ini Masehi, ini Januari, Februari, April, Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu sampai Desember. Padahal Januari itu bulan 12. Kalau diikuti dari Maret adalah awal tahun menurut kalender tertua di dunia ini, solar. Ya, baik solar, baik Bumina. Romus. Ya. Monitor. Nah, jadi kasih misalnya kalau yang dari Islam dikasih untuk mereka bertanya nggak apa-apa, tapi kalau mereka mulai berpolemik langsung diturunkan aja ya, Bumina. Terus kalau teman-teman yang dari aliran Kristen lainnya ya, mau dari Bethel, Pentakosta atau apa JO, kalau mau naik bolehlah mereka ini. Mereka Ya, kalau misalkan dia itu mau belajar, kalau mau bertanya, memang benar-benar bertanya tanggal 25 Desember, harusnya dia ngerti dulu. Kalender yang digunakan ini kalender apa? Kalau dia menghitung dari zaman menggunakan kalender Masehi, yaitu kalender solar, ya. Dan juga kalau mau menggunakan kalender Gregorian yang dibuat sama Uskup Gregorius, Paus Gregorius Agung, the Great, ya bisa. Tapi kalau misalkan dia menariknya itu dari kesimpulan zaman sekarang yang menggunakan Ibu Bina. kalender Masehi, nggak Ibu bisa. Bina, nggak usah dijelasin Ibu Bina, biarin aja mereka bertanya terus. Ya, maksudnya nggak apa-apa. Maksudnya untuk ilmu aja sama mereka. Makanya kalau mereka tuh kan menggunakan kalender lunar ya, makanya di Hijrah itu kan apa? Ya, kalau Islam kan menggunakan kalender lunar, yaitu perhitungan dari bulan. Makanya kenapa mereka melihat hilal dalam liturgi. Tapi dalam sehari-hari dalam pemerintahan mereka menggunakan apa? Menggunakan kalender solar.
yang dibuat sama Uskup Dionysius, uskupnya Katolik. Makanya saya mau nanya sama dia, kenapa peralihannya seperti itu? Kan nanti dia akan melihat 1 minggu itu akan berbeda-beda setiap zona waktu dan setiap kalender. Apalagi kalender Hijriah. 1 minggunya apakah 7 hari? Tidak. Dihitung dulu. Iya, satu minggu itu bisa 6 hari kalau di Hijriah. Karena menghitung bulan. Bahkan bulannya aja tidak mungkin 12. Gitu loh. Karena ada saat nanti bulannya itu sedikit harinya. Begitu, itu yang namanya lunar. Kalau data-data Jangan gitu Lamsi. Capek nyerotin saya. Oke, di sini ada Bang Pentol. Namanya hampir jorok, hampir namanya. Tolak kok paru katanya. Gak bisa Bang Kores. Oh, udahlah nggak apa-apa Ben, mau di ban aja nggak. Nggak bisa. Ausnya langsung kena dia. Langsung pemberitahuan Bang Paru ya. Nggak bisa, harus ganti akun, Kores. Nggak bisa, Kores. Ini apa itu? Apa itu? Mesin rumput. Suara Oh, Bang Paru keretaku. lagi. Nggak percaya aku. Modelan baru. Mana ada Scoopy kayak gitu? Mesin rumput kau bilang itu ya, ngeri kali kau ya. Suara keretaku kau bilang suara mesin rumput. Iya pula Bang Paru tahu rumput itu Bang Paru. Betul juga kan, orang nggak salah juga. Enggak. Bukan. Masa suara kereta kayak gitu sih? Masa iya? Coba nyalain Bang Paru. Ini udah nyala ini. Gas. Iya Kak Nora. Kayak suara bot. Sabarlah itu, mudah-mudahan Ngeri kali, NMAX Ben, ya. kita langsung datang ya. Kita datang ya. Biar beli 3 juta. Turunkan sih. Enggak King, siapa tahu kan King ada hamba Allah. Bang Paru, ini ku danain Bang Paru sekitar segini 8 juta beli yang second nah. Siapa tahu. Kau, siapa nama? King, berani kau turunkan aku, awas kau King. Ku blokir kau. Ku blokir kau monyong. Iya tadi katanya turunkan Kak Nora. Astagfirullah King. Kok kayak gitu kau ya King ya? Hebat kau ya. Kirain mesin dompeng. Turunkan salah alasan kau cari ini kau biar supaya Kak Nora nggak bilangin kau bilanglah turunkan si salah lah King. Tadi kok Oi. ada titinganmu tadi. Ya naik, aku bukan moderator. Si Kores dinaikkan, Kores. Sama aku juga bukan moderator si King. Bagi ini Jumat berkah, silakan bagi yang mau berbagi koin ya, berbagi koin. Bagi koin Gua ini dong promosi program dulu dong, mumpung sebelum Jumatan. Jumat berkah bener, baru keingetan. Ya, silakan. King, besarkan si Bang Kores. Faruk izin ini ya, izin program ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. King, besarkan si Kores. Besarkan Kores. Sakit telinga aku dengar suara si Kores ini, Bah. Kalian tahu apa ini? Enggak. Udah ngomong aja. Ini aib Tuhannya Tritung. Mana apa yang mau gue promokan itu? Bukan, itu tisu. Ini. Ya, ini ikhwan ya. Jadi Kores membuka program wakaf buku untuk santri-santri. Kalian kalau ingin melihat generasi penerus kita berikutnya,
di tahun-tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, kalian ikutilah program wakaf buku ini untuk santri ya. Jadi kalian beli buku ini bukan untuk kalian tapi untuk santri. Ditargetkan 300 buku, alhamdulillah sudah terjual 16 ya. Program ini baru dibuka dari 2 hari kemarin. Nah, ini bukunya akan nanti disalurkan, didistribusikan ke pesantren Darut Tauhid binaan Ustadz Aagim gitu. Dan kalian yang mau tergerak untuk beramal jariah untuk mewakafkan buku ini ke santri-santri di sana, silahkan DM akun Kores yang ini, yang Perak Istar ini, atau kalian chat ke nomor Kores yang udah tahu ya. Nah, kalian bisa wakaf, bisa langsung 10, bisa langsung 5 buku, 3 gitu. 1 juga nggak apa-apa, cuma lebih afdol banyak supaya cepet beres program gua gitu, ikhwan ya. Nanti kalau udah chat, gua akan kasih kontak rekening yang nyetak buku ini gitu. Jadi langsung terkumpul di sana. Dan update sekarang bukunya sudah terjual 16. Nanti kalau udah 300, rombongan Kores dan kawan-kawan akan berangkat ke Bandung untuk mendistribusikan ini. Insya Allah kita janjian sama Aagimnya. Harga 1 bang, oh iya lupa. Nah ini satu bukunya 100.000 per satu buku. Ini bukunya kalau kalian nggak tahu, ini buku tuh buatan Ustadz Abdul Wafi dan Akimoto. Paket bilang, kan ada 2 itu. Oh dapat 2 ya? Itu kan Dapat ada 2. 1 ini. 2. 2. Oh ada 2. Oh yang ini ya sama yang satu lagi, tunggu. Iya, Ya, sama itu ada 2 itu. sama Palestina. Yang ini ya? Ya, yang putih tuh, yang putih. Putih mana ini? Ini. Oh yang ini ya nih. Nanti jadi kalian 100.000 dapat 2 buku ikhwan, alhamdulillah. Gua nggak ngambil bati sama sekali ya dari penjualan, dari Akimoto sama Ustadz Wafi juga 100.000 dia. Ini gua membantu supaya cepat regenerasi kita. Gitu. Oke, DM ke akun Perak Istar yang ini atau kalian chat kontaknya Kores ikhwan. Semangat beramal jariah untuk perjuangan umat, dialog lintas iman. Kita juga Yuk, promosikan. thank you. Bang Perez, Bang Kores, kita juga promosikan juga di sini. Oh iya, mantap. Iya. Ya, alhamdulillah buku dari Pak Arif sudah nyampe kemarin, dari Bang Dio udah nyampe 2 hari yang lalu. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah belikan saya buku itu yang tadi ya. Terima kasih ya. Kemarin dari Ustadz Dio tuh ada sekitar 6 orang lebih yang beli ya. Orang Malaysia 2 buku. Itu sebenarnya yang Ustadz Dio sampein sama yang gue sampein sama itu. Programnya sama. Iya, Cuma kalau Ustadz Dio dia masih perorangan. Kalau gue supaya cepat kejual bukunya, langsung main wakaf buku aja. Jadi nanti yang baca langsung santri-santri aja. Lebih efektif. Karena kalau misalnya dibaca sendiri kan jatuhnya kalian ke keilmuan pribadi. Tapi kalau santri, dia pasti punya murid, dia pasti ngajar, dia pasti dakwah. Gitu. Betul. Waduh, si King berbahaya. Weh. Tunggu King, belum ada penghujat. Aki Kores, yang dihibahin yang mana? Apa? Yang dihibahin tunggu ya. Anjing, syukur. Mampus lu goblok. Banyak yang lain lo Bang Faruk dari AI itu Bang Faruk, ngeri-ngeri kan, lucu-lucuan sampai ke Tuhannya lo. Anjing itu hidungnya sama bibirnya udah dicakar. Di hidung kan ada Tuhan tuh, ya nggak? Bibirnya bacot mulu, cakar dua-duanya sama kucing. Sudah aneh memang orangnya. Bagi yang di daerah Jabodetabek, Jakarta sekitarnya, dan daerah Jawa, persiapkan dirinya untuk menunaikan sholat Jumat ya. Bagi yang di Medan, insya Allah jam 12 sudah bisa mempersiapkan dirinya untuk menunaikan sholat Jumat. Bagi yang di Kalimantan, selamat menunaikan sholat Jumat. Bagi yang di daerah Timur, selamat sudah menunaikan sholat Jumat. Aku dulu pernah
Aku pernah dulu waktu ngimamin sholat di musolaku, kucing itu naik ke pundakku. Nggak dicakarnya aku dulu. Sama. Wah, disayang. Udah tahu nih mualaf nih gitu. Sama. Aku Belum, tempat gua belum, Jips. kucingku ada 7. Kalau aku sholat itu mereka kelilingi aku aja, nggak mau ganggu juga. Kalau itu kucing itu oke lah, mungkin karena itu yang kasih dia makan, jinak dia sama Iya. itu kan. Ini kucing iya. liar, kucing liar. Rumahnya dia udah masuk ke Masya dalam Allah. musola, nggak tahu kita. Tiba sholat dimulai, waktu posisi sujud, dia keluar dari ruang speakernya musola. Macam Iya, dia iya. naik ke sini tuh. Jadi aku nantikan dulu lah sujudku, tunggu dulu dia kan berpindah ke bawah, baru aku naik, baru kita sujudku gitu loh. Berpindah aku, pas aku duduk di antara sujud, dia naik nih di pundakku ini dia. Selalu dia duduk kayak gini kucingnya, baru berpaling mau dipancatnya aku tengoknya muka aku kayak gini. Sampai aku naik berdiri terus pergi dia. Di situ Wih, aku mantap. sadar kan. Kita pikir dulu respon kucing kayak gitu loh kepada semua orang kan selama tidak mengganggu dia kan. Rupanya pendeta dicakar ya. Kucing tahu. Kucing ngerti. Ya. Gue juga punya pengalaman pengalaman menarik soal sholat itu. Jadi kan kalau Tinora dikelilingin kucing, Bang Faruk kucing naik ke pundak gitu. Nah kalau gue pas sholat, pundak gue ditepok, nah gitu kan. Terus gue nengok, ada yang sholat di belakang, gitu. Apa sih nggak nyambung? Orang kok pernah nasi Ngomong Kores? apa, ahli Kores? Ini para mualaf Ikhwan, Jibril. para mualaf ini nggak ngerti mereka. Bersiap-siap menunaikan ibadah sholat Jumat. Bagi yang tidak menunaikan, dia cantik. Waktu Indonesia Barat belum. Ini gue kasih paham. Jadi pas gue sholat ditepok pundak gue nengok gitu. Terus? Ya batal lah sholatnya. Yang nepok itu siapa, Aki Tengok Kores? si Jai. Kucing aku sekarang suka ke gereja, berak di pintu. Wah anjing itu jahat. Jahat oi. Nggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi gini gue kasih paham ini. Kalau yang nggak ngerti gini gue kasih paham. Kalau ada lu lagi sholat, pundak lu ditepok, itu artinya yang nepok ini bermakmum kan gitu. Ya. Bermakmum. Gua waktu zaman itu belum ngerti gua. Jadi gua udah sholat, udah 2 rakaat 3 rakaat, ditepok pundak gua. Nengok gua, ada apa Pak? Gua tanya gitu. Pas gua nanya gitu, bapaknya lagi takbir mau makmum kan. Gua tanya, ada apa Pak? Bapaknya nengok juga. Hah? Gue sama-sama berdua itu gitu kan. Gua nggak tahu dia mau ngapain, si bapaknya loh kok ini imamnya nengok gitu maksudnya. Baru ngerti kan di bawah kan gitu loh bre. Akhirnya gue baru tahu kalau ditepok artinya bermakmum. Di situ gue belajar agama bener-bener gitu. Gue waktu itu sholat di pom bensin. Jadi pas sholat asar kalau nggak salah, pulang SMA gitu. Iya, baru paham, baru ngerti. Tapi aku punya pengalaman ini nyata Bang Kores. Ini Iya. beberapa tahun lalu kan di tempat aku kerja ini waktu itu bulan Ramadan kan, jadi kami sholat maghrib ya kan. Jadi yang jadi imam aku sesama satpam. Pertama sholat berdua aku sama temanku, dia orang Aceh namanya Azan, di sebelah kananku dia kan. Jadi sholatlah aku yang imam kan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Datang yang ketiga ya kan, di sebelahku ini bukan namanya Azhar. Nah, ada orang lah, bukan security dia, tapi pekerja sebelah kananku ini kan, ditepuk pundaknya, nggak mau mundur dia. Aku masih baca terus karya di sampingku, ditepuk juga dia, yang nepuk dia ini si Ajar orang Aceh ini, nggak mau mundur juga dia. Berdirilah si Ajar ini di belakang sebelah kanan si kawan ini yang sebelah kananku ini. Lalu setelah itu datang karyawan lain, ditepuknya yang di sebelahku ini juga, nggak mau mundur juga dia kan gitu. Ditepuknya lagi gini, nggak mau mundur juga dia. Datang kawanku, yang security, yang teman dari Aceh ini di sebelah kanan ini, ditepuk pas ketiga kali, dia ngomong gini sambil sholat Bang Kores. Udah mulai sholatnya, katanya.
Bang imamnya Bang Faruk ya. Tapi batal loh. Nggak boleh. Wallahi, Iya. kisahnya itu Enggak, itu abang imamnya. Memang Lai Bang Faruk Faruk imamnya. dua orang sebelah kananku ini anggotaku. Jadi setelah sholat aku panggil orang kedua. Har, sini kau Har. Saya bilang panggil dia. Sini kau. Bilang. Iya, Lai Faruk nggak sadar di situ. Apa? Bang Faruk imamnya. Nggak sadar. Aku imam, aku fokus Iya, ke sholat iya. kan. Makmum Kalau kayak gitu abang yang maju ke depan. Abang kayak gitu yang maju ke depan Iya, seharusnya. cuman gini loh Sal. Aku Iya, pikirkan harusnya maju ke fitnahnya depan. nanti. Kalau aku maju ke depan, maju nanti mereka ke depan lagi, fitnahnya gue pikir. Dasarnya kan kita udah tahu nih, makmum gak ada ilmu nih. Kan makmum gak ada ilmu ini. Kalau kita bikin nanti ilmu, gawat kita. Nanti sampai kita ke 3 km ke depan sana jalan-jalan nanti. Jadi kalau maju, makmumnya maju juga dia. Maju juga takutnya. Itu yang gue pikirkan. Jadi kan, gue bilang lah sama anggotaku ini, Har sini kau, gue bilang. Iya, siap dan kata dia. Tapi waktu kau sholat, datang ke kedua kalinya, ya kan, gue bilang, kau tepuk pundak si Yusran. Sebelah kananku ini anggotaku juga kan. Iya dan kata dia. Sran, ketika ditepuk pundakmu, kenapa kau gak mundur? Tah dan ini si ajar ini lasak kali orang sholat ditepuk-tepuk katanya. Jadi datang yang ketiga karyawan itu, ketika karyawan itu nepuk kau, kenapa kau gak mundur? Aku bilang kan, aku bolak-balik ditepuk-tepuk dia dan hampir dia mau kutunjangkan dia dari belakang. Ganggu sholat soalnya. Disangka ganggu sholat. Bang Faruk, kemarin aku baru minggu ini ke situ karena aku tuh udah masbuk kan gara-gara kamar mandi. Terus ada yang ini ngajak makmum ditepuk aku. Terus ditepuk lagi di kanan juga kami tiga-tiga. Aku maju, ku tahan mereka tuh pakai tangan kananku. Aku maju, ku tahan mereka. Biar aku ke depan gitu kemarin. Jadi jadi ku tunjukkan, nah kalau aku kan mu'alaf. Waktu itu kan awal-awal mu'alaf kan. Jadi aku kalau kita mu'alaf ini kan ngomong sama yang muslim dari lahir kan kadang dibantah. Kebetulan waktu itu aku bawa kitab Sabilal Muhtadin kan gitu, kitab fikih itu. Nih di dalam kitab fikih ini gue bilang, mau dibaca. Oh gitu dan ya kata dia. Iya katanya. Jadi kayak mana sholat kami itu katanya. Sempat dia ngomong lagi sholat gini kan. Udah mulai sholatnya. Gak boleh anjir. Gak boleh. Imam kalau keganggu dia bisa paling maksimal gerakan tangan, paling maksimal. Ngomong bahasa Indonesia batal itu. Makanya tuh, aduh pengalaman Bahasa Indonesia Bang Kores. Ngucap gini aja misalnya ada yang bersim kan dia ngomong alhamdulillah kedengaran. Ini Ya kejadian Allah. dua kali kejadian Itu masih nggak apa-apa, masih boleh itu. Batal Bang. Kejadian ini Itu kedua batal. kali di Bang Kores terhadap anggotaku ini yang si Azhar tuh bilang ini. Sholat berjamaah orang ini berdua sama supir. Ini maghrib, sholat jahar kan. Jadi Allahu Akbar katanya. Rupanya nggak jahar dia bangsir dia tiba-tiba takbir Allahu Akbar. Aduh aku belum baca Al-Fatihah ini. Siang sholat begadang orang itu. Kau harus kurang ajar kok ya. Kenapa kau nggak jaharkan suara Al-Fatihah kau, bacaan kau? Aku kan nggak tahu tiba-tiba kau udah ruku kau katanya. Emangnya dikeraskan suara katanya. Dikeraskan suara. Enggak lo, nggak dikeraskan suaranya. Loh, kok nggak pernah sholat berjamaah kau, kata dia kan. Kata kawan ini, pernah. Tapi kalau aku sholat berjamaah, nggak pernah makmumnya cuma satu, kata dia. Kupikir kalau makmumnya cuma satu, nggak usah dikeraskan suaranya, katanya. Jangan dipikirin Bang, dipastiin gitu. Katanya. Gimana, Bang Kores? Jangan dipikirin, dipastiin Bang. Pamit ini dulu ya, pamit Jumatan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kores, sholat. Ya silakan Bunda. Ya, Bang Faruk, aku boleh tanya. Apa itu Bunda? Ya, gini, kemarin tuh kan yang lagi ada apa ya, VT-nya Bang Faruk yang apa bantu Anti. boleh. Emang kita sedekah itu ke siapa aja? Maksud aku gitu. Ke siapa aja. Lah, aku tanya sama Bang Faruk itu Oten apa Panti Asuhan Isra Yatim Piatu atau apa Bang Faruk bilang
itu apa namanya oten gitu. Oten. Maksud aku gini, emang boleh, tapi ada prioritas nggak sih sebenarnya seperti itu Mbak Nora sama Bang Faruk gitu. Kalau gini, kan kalau kita ibaratnya gini, kita ngasih oten itu kan pemahamannya begitu banyak lah kalau lihatnya lumayan gitu kan. Terus kenapa nggak dikasih yang ya bagi-bagilah gitu Bang Faruk, gitu aja. Boleh. Oke, coba saya luruskan bundanya. Oke, bentar. Jadi yang terjadi pada waktu itu memang qadarullah. Ya. Alami terjadi tanpa rekayasa gitu loh. Dan saya pun sempat berpikir awalnya ketika di Komal, apa ya hikmah bisa diambil dari sini? Apa pelajaran bisa diambil dari sini gitu loh. Beliau itu naik. Udah, ketika beliau naik, ya kan kita ketahui dia adalah panti asuhan Kristen, kan gitu. Nah, saya kasih kesempatan sama teman-teman, kan nggak mungkin saya batasi teman-teman untuk melakukan kebaikan. Iya, betul. Saya larang melakukan kebaikan. Saya bilang sama teman-teman yang mau berbagi ke beliau itu silakan. Tapi karena maaf ya, karena kita belum kenal beliau, boleh melalui aku karena aku dapat info dia orang Medan. Kan gitu. Saya akan datang sendiri ke sana. Takutnya kan tipu-tipu, katanya panti asuhan, rupanya bukan panti asuhan, kan gitu. Sindikat dari penipuan mereka. Oke, dikirimlah melalui aku, kan gitu. Setiap ada yang masuk saya bilang dari si bulan sekian, namanya saya sebutkan, ngomong di bawah siapa yang nggak saya sebutkan namanya ketika transfer, dapatlah 9,4 juta. Ya, saya lakukan perjalanan nih dari tempat saya ke tempat dia itu 4 jam perjalanan. Saya di jalan berpikir ini apa rencana Allah di balik ini. Ternyata Bunda, ya, hikmah yang mau diambil dari situ, Allah ingin membukakan siapa Edis TV yang sebenarnya. Karena gini Bunda, ternyata pemilik panti asuhan ini sudah beberapa kali nonton Bang Faruk dan nonton Edis TV. Gitu loh. Dia mau menyampaikan seperti ini ke kita. Aku berkali-kali minta naik ke Komal-Komal Kristen. Sampai dia bilang, abang kenal Edis TV, kata dia. Iya, aku bilang. Loh, ini penggemar Edis TV. Nunduk dia Bunda, dia nunduk gini terus netes air matanya. Aku berkali-kali naik ke Komal dia, tapi nggak dikasihnya aku naik. Aku mau minta tolong. Malahan ketika anak mentiku minta naik ke Komalmu, ke Komal Islam, itulah bahasa yang disampaikan dia. Islamlah yang memberikan kami pertolongan. Itu yang ternyata itu yang mau ditunjukkan Allah. Apa? Edis itu hatinya keji. Bukan hanya kepada Islam hati Edis keji. Kepada sesama Kristen pun hati dia keji, sadis dan tega. Sampai dia bilang, Bunda, biaya kami hidup di sini itu 400 sampai 500 ribu satu bulan, satu hari, kata dia. Apa salahnya ketika kami dinaikkan, kata dia. Ketika dinaikkan kami coba peruntungan kami di atas sana. Tetapi ternyata yang memberikan kami ruang untuk menolong kami itu Komalnya Islam melalui Komalnya Bang Faruk, kata dia. Alhamdulillah. Iya, makasih banyak Bang Faruk. Waktu itu aku pengen ngebel antar aja, alhamdulillah. Jadi semuanya denger tuh, masya Allah. Jadi pelajarannya gini Bunda, saya pulang dari sana, pelajaran saya ambil gini. Ya Allah, begitu luar biasanya kuasamu ya Allah. Tak perlu lisanku, lisan para apologet Islam mengatakan keluar-keluar kami teriak-teriak, kami ini Islam rahmatan lil alamin loh. Kami ini Islam itu ajaran di atas ajaran kasihmu loh. Tetapi siapa yang menyatakannya? Melalui lisan mereka-mereka yang tidak beriman kepada Islam dan bahkan satu iman sama si Edis sendiri. Siapa? Panti asuhan Kristen itu sendiri. Ya, makasih banyak Bang Faruk keterangannya. Salam Mama Nora semuanya. Aku turun dulu mau Jumatan nih, siap-siap dulu nyiapin yang lain. Makasih Bang Faruk, sehat selalu. Tetap istiqomah ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku pergi sebentar ya untuk siap. dulu ya. Ya, ini pun bentar lagi kita lengkap.
Waalaikumsalam. Ini bentar lagi 5 menit lagi sebelum saya rungkatkan teman-teman ya. Aku pun ketika pulang dari situ nggak nyangka teman-teman. Ternyata inilah pelajaran yang bisa dipetik dari keadaan ini. Ketika kita izinkan teman-teman dari apologi dari panti asuhan Kristen untuk mencoba peruntungannya di komal kita. Karena apa? Ketika mereka berteriak tentang ajaran kasih, tapi mereka tidak implementasikan ajaran kasihnya di komalnya. Dengan memberikan kesempatan, ruang, dan juga waktu bagi teman-teman panti asuhan yang seiman dengan mereka untuk naik di komalnya. Dan ternyata dia bukan satu-satunya panti asuhan Kristen yang mencoba keberuntungannya di komal-komal TikTok. Bukan. Karena apa bisa begitu? Dia pun diajarin. Dia baru 3 bulan atau 6 bulan itu main TikTok kata dia. Dia diajarin sesama kawan-kawan yang punya panti asuhan. Coba download TikTok supaya bisa meminta bantuan, minta donasi dari para pengguna TikTok. Dan mereka mendengar tentang komal-komal Kristen yang besar. Rame penontonnya, salah satunya Edis TV. Dan dia bukan satu-satunya panti asuhan Kristen yang ditolak. Semua panti asuhan Kristen kalau minta tolong kepada Edis ditolak. Bahkan ketika men-DM Edis tidak dibalas DM-nya. Ngeri. Ngeri nggak? Ngeri bang. Ngeri. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Terserah. Yang penting saya sudah melanjutkan, menyampaikan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh teman-teman itu sendiri. Di DM pun dia nggak mau dia, gitu loh. Di DM pun nggak mau dia. Makanya dalam video itu aku bilang, kau perhatikan ini, aku bilang. Memang komal debat sama komal debat. Apa salahnya? Menaikkan mereka 5 menit, 10 menit, kasih waktu untuk mereka meminta bantuan kepada teman-teman Kristen. Udah setelah itu turunkan kembali lagi diskusi. Itu namanya iklan. Masukkan iklan itu apa yang salah? Kan gak ada yang salah di situ. Nggak akan rusak komal karena itu. Gitu loh. Penonton di bawah panti asuhan atau siapapun yang minta tolong pun paham. Kalau lagi debat nggak mungkin dia minta naik. Lagi sengit dia berdebat sama Islam misalkan, nggak mungkin minta naik. Dan kalaupun nggak dinaikkan dia pun paham. Kondisi komal lagi seru nih debatnya. Nah, senggangnya kan ada ketika turunkan tamu atau tamu belum ada, naikkan. Mereka 5 menit kasih waktunya, 10 menit kasih waktunya. Tapi Edis tak lakukan itu karena apa? Mungkin satu hal, apa itu? Dia tidak ingin harta dari penonton itu teralihkan ke yang lainnya. Harus ke dia semuanya. Terserah kalian mau percaya apa tidak. Karena benar kata Rudy Yohanes ya, Edis itu bukan lagi apologet yang kalian pandang, kata Edis, kata Rudy Yohanes. Kalian udah menuhankan dia. Karena kalian menganggap Edis itu maha benar. Betul kata Rudy Yohanes. Kebenaran apapun kita sampaikan tentang si Edis, kata Rudy Yohanes, itu herdernya itu bahkan suara dari anak-anak panti yang kusuarakan ke kalian itu tidak cukup memprihatinkan hatimu. Gak cukup. Setelah aku mensiarkan itu, ada di antara kalian orang Medan yang mendatangi panti asuhan itu? Ada? Ada kalian? Warga Medan yang mendatangi panti asuhan itu? Gak ada kan? Kalaupun kalian datang mendatangi panti asuhan yang ku share di YouTube dan juga TikTok itu, ada untuknya sama aku? Gak ada. Apa yang salah ketika aku minta kalian untuk melakukan kebaikan kepada saudara seiman kalian? Apa yang salah? Kan gak salah aku kan? Aku minta kalian untuk berbagi kepada saudara seiman kalian. Mana yang salah aku? Kecuali aku minta kalian untuk berbagi kepada saudara muslim. Mungkin aku melampaui batas. Ini kan kepada saudara seiman kalian. Itu pun kalian hujat. Begitulah. Oke. Regiana Thompson. Ani Regiana. Iya, itu kemanusiaan, tapi Edis tidak punya jiwa kemanusiaan. Ada satu anak baru berusia 5 bulan. Mama bapaknya meninggal kecelakaan. Anak itu sebenarnya ikut kecelakaan di panti asuhan itu. Dia ikut kecelakaan anak itu. Gitu loh. Mama bapaknya meninggal di tempat. Si bayi ini yang waktu itu baru berusia 3 bulan hidup. Qadarullah dia hidup. Gitu loh. Anak ini diambil di panti asuhan itu. Masih kecil sekali anaknya, 5 bulan umurnya itu. Apa tak cukup itu memilukan hatimu? Apa tak cukup tangisan anak itu, tawa anak itu, menggetarkan rasa kasihanmu? Jika tak cukup juga hal itu, ya, maka kajilah. Yang ada padamu itu iman yang berasal dari Tuhan atau datangnya dari setan.
Kita padakan dulu teman-temannya. Bang Faruk mau sholat Jumat di sini teman-teman. Jika ada salah kata, Bang Faruk mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafarakul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak henti-hentinya dan tak lelah-lelahnya Bang Faruk menyampaikan kepada kalian wasiat, di mana wasiat ini adalah wasiat yang selalu dia disampaikan oleh seluruh para nabi kepada anak keturunannya dan kepada kaumnya. Wasiat ini pernah disampaikan kepada Ibrahim, kepada Ishak dan juga Yakub. Wasiat ini juga pernah disampaikan oleh Yakub kepada anak keturunannya, yaitu Bani Israel. Apa wasiat itu Bang Faruk? Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Wasiat ini lebih berharga daripada sebuah wasiat yang meninggalkan harta sebanyak langit dan bumi. Apa wasiat yang lebih berharga daripada wasiat yang memiliki harta sebanyak langit dan bumi? Wasiat itu adalah wasiat yang disampaikan para nabi kepada umatnya dan juga anak keturunannya. Apa? Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Yesus tak pernah berwasiat jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Paulus juga nggak pernah berwasiat jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Tapi seluruh para nabi mewasiatkan jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Untuk teman-teman saudara muslim yang berbagi di komal ini, syukron, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian, dilipat gandakan rezeki kalian di Jumat barokah ini teman-teman. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di waktu setelah sholat Jumat nanti selesai. Dan buat teman-teman Kristen, ya, kalaulah boleh aku menyampaikan kepada kalian amanat yang diinginkan, suara yang kulanjutkan dari panti asuhan yang kudatangi tadi, ya silakan. Kalian gedor, kalian DM Komal apologet Kristen agar mereka memberikan ruang, tempat dan juga waktu bagi panti asuhan Kristen ketika meminta pertolongan kepada kalian. Karena yakin percayalah kalian, panti asuhan itu sangat membutuhkan uluran tangan kalian, sangat membutuhkan bantuan dari kalian. Kalian tidak pernah tahu dan tidak pernah merasakan berapa lama mereka harus tidur menahan lapar dalam perutnya karena panti asuhan tersebut tidak memiliki biaya untuk memberikan anak-anak itu makan. Satu mawar, satu donat atau gift apapun yang kalian berikan kepada panti asuhan yang naik di komal-komal Kristen itu sangat bermanfaat bagi mereka dan sangat dibutuhkan mereka. Dan itu mereka lebih membutuhkan itu daripada host-host dari apologet Kristen itu sendiri seperti Edis TV dan juga lainnya. Sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok kau. Nah, dia larikanlah ke makku. Mamaku tadi bilangnya apa? Melonte atau bersundal itu. Aku ketawa aja. Datang si Dedi marah. Kau lucu, kau munte. Kau larikan ke orang tua. Kalau kau mau nyerang pribadi orangnya. Jangan kau serang orang tua. Si Munte datang si Dora typing yang enggak kan, typing kok begini Nora, kok begini bla 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 kata si Dora. Aku bilang, kau Munte itu si Dora sudah haus sekali sama pejumu. Turun kau, ngocok kau suruh si Dora jilat. Aku bilang lah kayak gitu. Apa mau dia bilang? Suruh si Dora jilat itu peju kau tuh. Kau mau juga Nora katanya jijik aku. Kalau tahu tuh katanya aku dengar si Dora tuh lagi hamil. Entah sperma siapa yang masuk ke dalam ovariumnya tuh. Aku bilang aja lah kayak gitu. Tak peduli aku. Makanya jangan aku disenggol. Dari kemarin si Dora ini menyenggol, merosting video foto di screenshot live-nya si Muhammad Lo yang mukaku jadi kayak blur jelek. Aku nggak masalah. Gak masalah loh gitu loh. Kau mau bagaimanapun jangan disenggol aku. Ketika kau menyenggol aku nyenggol balik. Mengamuk kau kayak anjing. Kan gitu. Ya udah kalau kau murtad gara-gara aku kan bodoh kau. Betul. Aku tidak pernah aku murtad gara-gara orang. Betul. Walaupun aku gak pernah gara-gara orang aku. Sikapin kayak gitu. Aku bilang aja. Kayak gitu. Kau munte turun kau ngocok. Nah keluar peju kau tuh suruh si Dora ngisap jilat itu. Tak peduli aku. Mau aku dikatakan kok mulut Islam kayak gini, terserah. Saya tidak membawa apa. Saya membawa pribadi saya. Jangan kau salahkan ajaran saya. Ajaran saya tidak pernah memang kayak begitu. Tapi jangan senggol saya. Saya orang yang tidak pernah mau menyenggol. Mereka lucu, mereka mengamuk sama saya karena saya berteman sama Blender.
Saya sudah berapa kali bilang, kalau seandainya pun blender ada yang blablu, silakan kalian tegur. Tapi nggak usah kalian serang pribadi. Sama seperti kayak Bang Zuma. Narasi Bang Zuma kau tidak suka. Tapi kau serang pribadinya. Bagaimana? Bagaimana nggak aku katakan kayak gitu? Tengoklah mereka punya caption. Penyepong Zuma naik. Makanya udah aku bilang. Yang duduk di situ semua orang-orang itu. Makanya aku bilang. Kau muntah turun, ngocok kau, keluarkan pejumu, suruh si Dora jilat. Udah selesai. Saya tidak peduli. Gitu loh. Ini Ngomong apa? saya ini kan orang baru ya, saya di dunia seperti ini. Kalau boleh tahu yang kaipang itu Kristen semua ya? Saya nggak tahu Bang. Saya nggak tahu dan jujur saya tidak peduli. Intinya saya sudah bilang sama Blender. Berapa kali saya sudah bilang? Blender, dari dulu saya sudah kenal Blender. Udah berapa tahun. Kami diskusi ini menghantam hujatan Oten. Tapi ketika kami disenggol, jangan marah kalau kami senggol balik. Kan begitu. Jangan repot sama kami. Kami tidak menyerang Islam. Kami tidak menyerang saudara kami. Tidak pernah kami mau menyinggung saudara-saudara kami. Tapi ketika kami disenggol sama kalian, sekalipun kalian Islam, ya mengaku Islam, membawa nama baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, saya tidak akan peduli. Karena apa? Di Al-Quran sendiri mengatakan apa? Al-Quran mengatakan berhati-hatilah kamu. Yang merusak Islam itu, adalah Islam sendiri. Makanya mereka disebut kaum munafikun. Yang membunuh, yang menebas kepalanya Sayyidina Ali siapa? Islam. Betul banget. Yang meracuni Sayyidina Hasan Saya siapa? lebih benci munafik Istrinya dibandingkan Islam, sabar Bang. Ada munafik Istrinya, mending sabar Bang. Istrinya Islam. Kan begitu. Namanya juga bisikan setan. Makanya saya bilang, di Komal ini gilanya gila apa? Gila pamor, gila nama, gila mau naikkan nama, mau gila tenar. Ya, ujungnya ada juga yang gila donasi, ada yang gila koin. Betul. Gila semuanya. Sangkin gilanya menjatuhkan saudara seiman. Sangkin gilanya. Makanya jangan munafik. Jangan munafik deh. Gitu loh. Kalau kalian mengatasnamakan dakwah, ya berdakwah. Lepas dari ada yang memberikan kau koin, ada yang mentransfer kau di belakang layar, itu rezekimu. Rezekimu. Sekarang poinnya di sini apa? Kita banyak lihat komal-komal Kristen yang menghujat Nabi. Mengatakan di situ namanya Asulullah, Nabi Muhammad Kintul. Kan babi anjing yang kayak gitu. Nggak dari koin pun saya makan, alhamdulillah dikasih Allah. Nggak ada pun transferan dari saudara seiman, alhamdulillah saya masih dikasih rezeki sama Allah. Tapi kalau ada yang kayak begitu, ya sudah, itu rezeki saya. Di belakang layar banyak kok. Bunda minta rekening, bunda minta rekening. Ada juga kok saudara kita yang susah. Nor, ada ini, bunda ada ini. Bantu. Ini naikkan nama karena terkenal ini, dijatuhkan karena narasinya. Nyerang pribadinya, seolah kalian paling pintar di seluruh dunia. Jijik kadang aku. Gak usah kayak gitulah. Kalau Allah sudah membuktikan kalian naik derajat, akan naik. Sebelum Allah menaikkan derajat kalian, menaikkan derajat kita, Allah akan memberikan ujian yang begitu berat. Tetapi ingat, ujian yang diberikan oleh Allah itu, Allah tahu kadar kemampuan kita bisa melewati atau tidak. Intinya niat karena Allah lah. Jangan niat embel-embel. Betul. Niat karena Allah. Jijik aku kalau banyak kali yang cembelek-cembelek, menyerang saudara ini, menyerang saudara itu, menjatuhkan ini, menjatuhkan itu. Kau lihat yang dijatuhkan, makin lama makin ditinggi derajatnya. Lihatlah, kau hina, kau jatuhkan Bang Zuma, narasinya kau hantam. Tapi apa? Allah tunjukkan gitu loh, mana betul-betul orang yang murni karena dakwah. Benar. Mana yang tidak. Yang kalau hanya pamer dia tahu hadis. Hei, iblis berilmu, woi. Iblis berilmu. Firaun itu raja yang ditakuti tuh. Iblis berilmu. Firaun raja yang ditakuti.
Tapi apa? Dilaknat juga kan sama Allah. Karena apa? Karena kesombongannya. Sombong. Iblis itu tidak minta disembah. Iblis tahu siapa Tuhannya. Iblis memuliakan Tuhannya. Tetapi karena kesombongannya dia dilaknat sama Allah. Dilaknat karena kesombongan. Bukan karena iblis minta dijadikan Tuhan. Firaun. Karena kesombongannya. Dia merasa dia lebih dari Tuhan. Terus apakah diterima jasadnya? Allah menjadikan satu contoh untuk manusia setelahnya, bahwa manusia yang seperti ini tidak diterima tobatnya oleh Allah. Jangankan Allah, malaikat saja tidak menerima tobatnya Firaun. Datang kita ini siapa? Kau nggak ada ilmu, hadis kau tidak tahu, baca Al-Quran aja terbata-bata kau. Hei, yang mengukur keimananku, yang berhak untuk memasukkan aku ke jannahnya Allah hanyalah Allah. Kau siapa manusia? Kau tidak berhak menghakimi saudara seimanmu sendiri. Pelacur saja melahirkan 7 nabi loh. Pelacur saja. Kau lihat itu, baca kisahnya. Jangan kau merasa kau paling hebat, pandai kau hadis, tahu kau bahasa Arab, tahu kau membaca tajwid, nahu sorof, kau tahu, terus kau rendahkan saudara-saudaramu yang tidak ada ilmunya. Kalau memang kami tidak ada ilmu, berikan ilmumu. Bukankah sebaik-baiknya apa ilmu yang bermanfaat? Ini enggak. Bla blu bla blu bla, kau tidak cocok, bla blu bla blu bla bla, tai kucing, tai kambing, tai kerbau. Ilmumu kayak meyakinkan kau akan masuk ke jannahnya Allah. Bukan orang yang berbuat amal ibadah paling banyak, yang sholatnya juga rutin, yang masuk ke jannahnya Allah. Tidak juga. Tapi apa? Rahmat dan ridhonya Allah itu yang membuat kita masuk ke jannahnya Allah. Kau sholat memang betul, kau tunaikan kewajibanmu. Tetapi kau niat sholatmu apa? Semata-mata karena apa? Gitu true love ya. Jangan kau menjadikan Tuhan yang mati dalam keadaan tidak berbusana, ditampar, ditunjang, diludahin, dicambuk, bahkan dikasih mahkota duri. Itu kau jadikan Tuhanmu. Ferdi Sambo lebih hebat daripada Tuhanmu. Kenapa? Dia tidak perlu ditampar di depan hakim. Nikita Mirjani tidak pernah ditampar di depan hakim. Ferdi Sambo tidak pernah diludahin. Tuhan kamu diludahin. Ferdi Sambo tidak pernah diambil dilucuti pakaiannya. Tuhan kau dilucuti pakaiannya. Ini ajaran apa? Ajaran kima. Jadi kalau ada room-room yang seperti itu, saya minta kepada saudara-saudara semua dilewati aja lah. Ya. Dilewati, kalau bisa diblokir. Kalau memang kalian mengharapkan kami di sini berdakwah, bersyiar semata-mata hanya karena Allah, tunjukkan juga kalian para netizen yang baik. Tap-tap layar, share-share, posting ulang, love orange diisi. Itu semua niat hanya karena ibadah semata-mata mencari ridhonya Allah. Tap-tap layar kau mengucapkan subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Pahala sama kamu. Gak usah ditonton yang kayak begitu. Baru datang ke room ini mengadu-mengadu. Gak usah lah. Saya makannya lewat begitu saya perhatikan. Alah, manusia kerucuk. Tidak usah. Lewatkan saja, masuk ke room muslim. Masuk ke room muslim, tap-tap layar di situ. Ya, true love. Tap-tap layar, usahakan bagi-bagi koin karena rencana saya mau beli sempaknya si Gondrong. Sempak si Gondrong sampai sekarang tidak terbeli. Kenapa tidak terbeli? Kurang ajar si Gondrong. Saya sudah belikan yang bagus, yang bermerek, dia minta G-string. Ini si Gondrong tidak ada otak. Udahlah mampus dia, diludahin, ditombak, mati bugil. Minta pula banyak kali apanya. Masa ada laki-laki mau pakai G-string? Kemana nanti dia punya panjang tititnya itu mau dia apa? Ya kan true love?
Kau dulu pakai G-string, kira-kira di mana mau dililitkan kau punya apa tuh tititmu itu? Belum lagi bulu jembitnya yang panjang. Listrik sana tidak pernah mandi. Ini gondrong kimak memang tak ada otak. Katanya orang berduit, orang kaya. Ada kuasa. Kuasa apa? Segala kuasa sudah diberikan kepada aku. Kuasa apa? Kuasa kematian. Gak usah kau typing-typing di bawah kalau tidak sanggup kau mendengarkan narasiku. Kau urus dulu sempaknya. Bagaimana dia mau menjadi juru selamat? Menyelamatkan sempaknya saja dia tidak bisa. Gila kan? Sakit hatimu kan? Begitulah. Blender! Kau apa itu? Di jeda kau. Jumatan kali Kak, dia Jumatan. Kak. Iya. Jumatan ya. Si Blender di apa ini? Aku muak kali. Tadi pagi tuh memang betul tersalurkan emosiku. Mengurus orang dari kemarin tak henti mengurus orang. Putus-putus suaranya, putus-putus aku Bunda. Enggak, clear suaranya. Enggak Bunda, aman Halo. kok, aman suaranya Halo, Bunda, halo. aman. Berarti Halo. Bunda Rosi. Ya, silakan Hoheng. Halo. Hmm. Ya, Ya, Kak Nora. Jadi gini, saya cuma sedikit mau meluruskan aja terkait yang barusan kita bahas ini kan. Kemarin tuh memang benar-benar saya lewat gitu kan. Tiba-tiba ada pembahasan seperti itu. Kalau tadinya dia tidak mengaku sebagai Muslim tadinya, saya nggak tahu kalau itu emang room apa sebelumnya. Karena saya lihat juga yang di atas Muslim, si siapa itu Sandi Permana. Jambak lah saya naik ke atas itu. Nah, sempat dia bahas masalah masalah tentang dia yang sebelumnya Muslim. Saya tidak percaya sih begitu aja, tapi saya tidak peduli lah dia mau murtad atau enggak juga, itu bukan urusan saya cuma lewat aja juga. Nah, sudah keluar dari situ pagi lagi tadi tidak sengaja lagi karena memang berteman, scroll masuk lagi. Nah, dari tadi tuh kayaknya udah pasti kalau yang bersangkutan itu kayaknya udah fix di sana. Nah, tadi dibahas lagi nih sama Bang Blend di atas nih tadi nih. Nah, untuk memastikan mungkin makanya saya dipanggil naik ke atas sini. Saya pun secara pribadi nggak ada tendensi untuk ke hal-hal yang kayak gimana. Saya juga bukan orang yang terlalu senang nongkrong bahkan tidak senang lah nongkrong di room-room Kristen. Sakit juga kuping lah kalau mendengar hal seperti itu. Malah lebih sering lah nongkrong di room-roomnya teman-teman aku lagi ini. Begitu mungkin. Ini si Blender ini apa pula dia? Wih, rungkat lah ini. Mana? Kalau izin ya Bunda, Bang Hihan, kalau memang si Dora ini murtad, kok tadi masuk di roomnya Bang Ivan itu kayak dia tapping di bawah seolah-olah kayak membela Islam gitu loh, membela Jadi gini, Nabi kalau Muhammad. saya Jadi saya kalau memang baru dia serius kok kayak gitu. gini Mbak. Ini yang saya perhatikan, saya baru 2 kali masuk di room yang mereka ini ya. Pertama roomnya saya Sandi, terus kedua roomnya Dora. Itu pun secara tidak sengaja karena memang saya sebelumnya kan berteman dengan Dora ini. Ya kan, berteman dalam artian saya nge-add gitu loh, saya nge-follow dia. Nah, kalau saya lihat mereka kayaknya sudah bermain kayak main apa ya, di atas itu kayak seakan-akan mereka Muslim gitu loh di atas itu. Jadi ada yang Kristen, terus ada yang Muslim. Dia memancing orang-orang di bawah yang Muslim awam ini untuk naik ke atas, gitu loh. Nah begitu juga yang dilakukan yang di bawah, yang tapping tuh. Jadi mereka seakan-akan Muslim gitu loh.
Kalau saya sih nggak kepancing. Saya tadi dijambak, mau dijambak next, saya nggak mau. Saya bilang lanjutkan aja dramanya, saya bilang. Saya ketawa dari bawah sambil typing, lanjutkan dramanya. Saya suka kok nontonnya. Karena saya sadar, nggak mungkin di atas itu muslim gitu loh. Kalau narasinya seperti itu, gitu loh. Ya benar, bunglon mereka, bunglon mereka. Nah, bunglon mereka. Nah, bunglon mereka.
bertahun-tahun loh. Aku baru bulan Maret nih. Maret Iya, Tasya kan 2025. anak baru kemarin, nggak apa-apa lah Tasya. Tapi kan imanmu kan udah lama Tasya. Iyalah, udah lama. Aman. Ah, gitu Bang Yayan. Jadi abang yang abang mau Iyalah. tanya tentang apa Bang? Silakan. Udah banyak sih yang saya tanya, cuma mengenai Tuhan katanya itu yang palsu, yang mana Bang? Tuhan di luar Tuhan Yesus palsu Bang. Oh palsu. Jadi Tuhannya Kristen maksudnya ya Bang ya, maaf. Karena di tempat lain itu tidak punya Tuhan kan? Bener nggak? Kayak maaf kata di Muslim kan tidak ada Tuhan selain Allah kan? Berarti Allah doang tidak pakai Tuhan gitu Bang. Itu kan di apa tuh? Nah itu kan udah salah satunya. Berarti di tempat lain tidak ada Tuhan. Kalau di Islam mungkin ada Allah tapi tidak ada Tuhan di situ. Bang. Kalau kamu di Kristen ada Tuhan Yesus. Ada di Islam kan Allah Ada. itu dia kan ada. Tuhan juga. Iya, Allah itu dia kan nama sesembahan umat Islam. Oke. Tapi Tuhan ada nggak? Kan Tuhan ada tidak nggak, Bang? Tuhan Tuhan. selain Allah. Oh ya. Berarti kan cuma Allah aja. Berarti tidak Nah, Tuhan maksudnya lagi. itu Bang, dari perkataan yang selalu dikumandangkan, itu kami mengutip bahwa di Islam tidak punya Tuhan, hanya Allah gitu Bang. Proper name yang disembah itu Bang, begitu Bang. Benar gak Bang itu? Kayak gitu Bang. Atau Allah ada Tuhan lagi gitu. Enggak. Allah itu dia nama sesembahan umat Islam dan Allah itu tidak dapat dilihat. Allah tidak dapat dilihat. Ya maksudnya tadi kan dia tanya kan, si Yayan tanya ada Tuhan nggak Tuhan? Selain ada Tuhan banyak gitu, Tuhan banyak gitu Bang. Makanya kita lari ke situ Bang. Kalau di Kristen kan Tuhannya Tuhan Yesus kan. Ya, jadi Tuhan manusia. satu-satunya Tuhan Yesus kan, betul kan? Ya, di Kristen kelihatan, tapi kalau di Islam kan enggak. Tuhan di Kristen juga sebenarnya kan dia roh Bang. Karena dia datang ke dunia, dia menyatakan diri, dia kelihatan gitu. Dia mengambil dagingnya itu. Itu. Tuhan di Kristen juga sama roh. Kalau di Islam kan Allah itu kan zat, ya kan? Bukan roh sebenarnya, zat. Maaf ini Bang. Iya. Zat dan roh itu berbeda loh Bang. Iya, berbeda. Tapi di ya kan? Benar. Iya, berbeda. Apa di Yesus Islam Allah itu roh juga? Apa zat aja? Atau zat tidak kelihatan gitu Bang? Atau gimana Bang? Penjelasan Tuhan dari Islam sendiri Bang. Kalau dari Kristen saya udah jelaskan tadi bahwa Tuhan Elohim di Kristen itu adalah roh. Nah, dia datang dalam dunia, ya kan? Dalam rupa ya bukan tapi bukan manusia, dia tetap Tuhan. Dia mengambil daging, makanya kelihatan menyatakan diri Bang. Begitu Bang. Jadi yang kalau dituhankan di- oleh Kristen itu Bang bukan Yesus ya. Yesus lah. Yesus, iya. Lalu Yesus itu kan namanya kan Elohim yang menyelamatkan kan gitu. ya JTVV yang menyelamatkan itu nama Yesus itu Bang. Itu Bang. Namanya makanya kenapa Yesus waktu dia makanya kenapa dia menyatakan diri kita menyembah dia ya begitu. Kata dia itu dari permulaan makanya ada ayat yang bilang akulah Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Gak ada lagi Bang. Yesus Kalau itu di bukan Kristen. manusia Bang, bukan. Bukan, Tolong dia Tuhan dijelaskan. Bang. Dia Tuhan, udah itu. Gak perlu dijelaskan, dia udah Tuhan. Kalau dalilnya di Lukas 2 ayat 11. Udah. Kelahirannya adalah Tuhan. Tuhan. Lalu dia disalib. Tuhan. Mati Bang. Mati Tuhan. Dia harus menggenapi nubuatan. Ya. Karena nubuatannya berkata dia mati. Mati itu bukan secara mati seperti manusia mati ya.
Yang mati langsung dikubur karena dia hari ketiga kan bangkit, Bang. Oh, bangkit ya. Bangkit dong. Bangkit Lalu tuh. kemana dia, Bang? Kenapa? Lalu Tuhannya kemana? Kok kemana? Tuhannya kemana? Iya. Maksudnya? Nggak kemana-mana lah. Kan Tuhan ada di katanya mana-mana. bangkit. Iya, bangkit mengalahkan maut toh, mengalahkan maut, mengalahkan apa namanya? Kan Tuhannya Kristen itu kan kelihatan, Bang, ya, maaf ini, Bang. Lalu dia bangkit kembali, dilihat oleh manusia. Dia kan Lalu mati kemana dulu. dia? Jangan dulu, Bang, jangan Ya. kau bangkit dulu, mati dulu. Pada hari Ya. ketiga dia bangkit, ya kan? Terus abang tanya dia kemana? Iya. Dia kembali ke sorga lah. Iya, dia itu ketika dia mati itu bukan berarti dia tidak berkuasa. Dia berkuasa atas maut, Bang. Dia iya benar, dia ke dunia orang mati untuk Iya. membebaskan yang mati, yang Ke alam maut. terikat, yang terbelenggu. Begitu, Bang. Iya, ya inilah inilah namanya diskusi saling menutupi bahwa Santai, memang Bang. semua Tidak ada lagi santai. ini apa? Semua ada, emosional, semua nggak apa-apa gitu. ya dalil satu semua punya dalil. Semua punya Kenapa dalil yang satu Tuhan ada Yesus dalil, itu yang layak satu disembah? tidak ada dalil. Karena dia itu apa namanya bisa bermujizat, Bang, gitu. Ya. Dia kalau disebutkan Tuhan harus punya tanda-tanda bisa bermujizat, ya kan, bisa menyembuhkan yang orang buta, yang lumpuh berjalan, ya kan, yang mati Manusia dibangkitkan. juga bisa begitu, Karena Bang. nggak ada siapa. Enggak. Enggak, saya mau jelaskan nanya. tentang Tuhan Yesus ini kan. Ini kan saya kan abang bertanya toh, ya kan, Ya. kenapa Tuhan Yesus itu apa namanya setelah mati dia bangkit kan, dia kemana gitu kan, dia ke sorga. Ya, ya. Itu kan, itu Nah, jawabannya. Coba kita kita diskusi ini biar 3 orang ini dia. Ada coba dengar, coba tunggu, saya mau nanya nih 3 orang, ada nggak bukti yang paling akurat tanpa dalil di kehidupan? Timur nggak ada di ilmu, bumi host bahwa- parah. Ilmu apa yang kamu, makanya kamu nice craft, kita buka data yuk. Kalau kita diskusi sama Tunggu, Muslim, kita ngobrol aja, ini kan namanya Iya. diskusi.